Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kecamatan Wuluhan membubarkan sejumlah lokasi hiburan malam di Kecamatan Wuluhan Jember yang nekat beroperasi di saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Pemilik sejumlah lokasi hiburan malam yang tertangkap basah beroperasi langsung dimintai keterangan untuk membuat surat pernyataan dan diberikan sanksi teguran. Selain itu, petugas gabungan juga memberikan himbauan kepada pemilik kafe dan juga pemilik tempat hiburan untuk mematuhi instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM darurat. Aturan atau kebijakan ini demi kebaikan bersama sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan perekonomian kembali membaik. Sementara itu, menurut Kapolsek Wuluhan Ibtu Solihan Arif, pihaknya sudah memberikan sanksi teguran kepada pemilik-pemilik tempat hiburan malam yang masih nekat buka saat PPKM darurat dan jika masih kedapatan masih buka kembali, petugas akan memberikan sanksi tegas kepada para pemilik rumah hiburan di wilayah hukum Mapolsek Wuluhan. Di hari ini kita melaksanakan kegiatan penertiban terhadap masyarakat yang masih belum patuh melaksanakan kegiatan PPKM darurat. Sasaran kita yaitu tempat-tempat hiburan maupun tempat-tempat kerumunan masyarakat seperti kafe, warung-warung maupun tempat-tempat yang lainnya yang menyebabkan kerumunan masyarakat untuk kita tindak dan kita tertibkan supaya masyarakat di wilayah Wuluhan mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai pemerintah kabupaten. Jadi hasil kegiatan patroli kami pada hari ini ada beberapa tempat karaoke yang masih belum mematuhi himbauan kami. Jadi tadi sudah kami ingatkan kepada pemilik tempat tersebut untuk melaksanakan kegiatan yang menutup tempat karaoke-nya selama PPKM darurat. Dari Wuluhan, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Tim vaksinator COVID-19 bidang kedokteran Kepolisian Resor Jember Sabtu sore menggelar vaksinasi di Sekretariat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Tapal Kuda. Sejumlah jurnalis menjalani vaksinasi yang diawali dengan pemeriksaan kondisi kesehatan diantaranya tensi darah, golongan darah maupun pendataan riwayat kesehatan. Tercatat sekitar 20 orang jurnalis dari berbagai media elektronik menjalani vaksinasi dengan penerapan protokol kesehatan dan bergiliran. Vaksinasi dengan sistem jemput bola mendapat sambutan positif awak media karena selain rentan terpapar virus corona karena aktivitasnya yang kerap bertemu banyak orang, juga dapat menyelakan waktu di saat kerjanya yang sebagian besar di ruang terbuka. Jadi Pak Kapolres dengan kita, di mana kita melaksanakan kegiatan percepatan vaksinasi. Selain kita laksanakan di gerai-gerai yang kita dimiliki di Polres, kami juga mengadakan vaksinasi dalam rangka percepatan mendatangi beberapa tempat. Jadi on the spot, seperti pada hari ini ya, kita mendatangi rekan-rekan dari media. Kita melaksanakan vaksinasi. Tentu tujuannya ini untuk mempercepat proses vaksinasi, kemudian tentu saja yang kedua untuk mencegah terjadinya penumpukan atau kerumunan, dan yang ketiga tentu saja pelaksanaan ini untuk menerapkan prokes 5M dengan baik. Berarti ini semacam kegiatan vaksinasi jemput bola begitu kan? Iya, jadi kita juga melaksanakan beberapa kali kegiatan jemput bola untuk melaksanakan vaksinasi. Tidak hanya kita laksanakan di tempat rekan-rekan jurnalis, tapi di beberapa tempat di komunitas yang memang kita datakan jumlahnya cukup dan kita menerjunkan tim vaksinator untuk melaksanakan vaksinasi. Selain menggelar di Sekretariat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Tapal Kuda, vaksinasi dengan sistem jemput bola juga dilakukan di sejumlah tempat komunitas dan organisasi serta pertokoan sebagai upaya percepatan vaksinasi COVID-19. Seneng banget ya Mas ya, karena kan saya sendiri juga kerjaannya sering di lapangan gitu, sering ketemu sama orang-orang baru. Sebagai jurnalis ya penting banget
harus mendapatkan vaksin karena sebagai langkah antisipasi juga biar kedepannya juga penyebaran virus corona ini bisa kita tekan seperti itu. Ini yang pertama kali apa? Ini yang pertama kali buat saya. Vaksinasi dengan sistem jemput bola merupakan upaya mengurangi kerumunan massa dalam satu titik serta sosialisasi penerapan protokol kesehatan COVID-19. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sebanyak 50 paket sembako berupa beras dibagikan petugas gabungan dari unsur TNI dan Polri kepada para pedagang di seputaran Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Kaliwates, Jember. Bantuan beras ini sebagai wujud kepedulian TNI Polri kepada warga yang terdampak penutupan jalan selama PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli mendatang, khususnya bagi pedagang kaki lima. Diharapkan dengan bantuan ini bisa sedikit membantu meringankan beban para pedagang. Alhamdulillah hari ini sebagai petunjuk pimpinan kita melaksanakan bansos khususnya kepada pedagang kaki lima gerobak yang ada di sepanjang jalur Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Yang jelas untuk meringankan ini rekan-rekan PKL pedagang kaki lima, khususnya jalur yang dilaksanakan pembatasan mobilitas penyelenggaraan mulai dari Simpang Pan Mangli, Argopuro dan sampai wilayah alun-alun. Di sini otomatis karena jalurnya ini dilakukan penutupan dan pembatasan mobilitas, otomatis dia juga pendapatannya akan turun. Dengan ini kita sebagai petunjuk pimpinan kita melaksanakan bansos berupa ini beras 5 kilo kurang lebih sepanjang jalur Jalan Gajah Mada Hayam Wuruk 50 pedagang kaki lima. Salah satu pedagang, Yesi, mengaku pendapatannya berkurang hingga 100% selama diberlakukannya penutupan jalan sesuai peraturan PPKM darurat. Selain sepinya pengunjung, pelarangan makan di tempat juga mengurangi pendapatannya selama ini. Dengan bantuan sembako ini, dirinya berterima kasih kepada aparat yang nanti dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Sepi mas, Sepi ya? banget. Ngurangi banyak. Ngurangi banyak ya? Dapat uang 100.000 itu sudah rame. Biasanya per hari biasa berapa Mbak? Bisa 300, 400. Saya di alun-alun biasanya mas. Biasanya? Iya, dampaknya alun-alun jual ke sini. Oh gitu ya. Mbak, terus ini ada bantuan dari Polres Jember ini seperti apa? Alhamdulillah, makasih. Semoga jaga kita. Tak hanya Jalan Hayam Wuruk, sejumlah pedagang kaki lima yang berada di titik lain yang diberlakukan penutupan jalan selama PPKM darurat akan diberikan bantuan sembako secara bertahap. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Bantuan sembako terdampak PPKM darurat dibagikan di perumahan Gria Mangli dan sekitar Jalan Gajah Mada. Dengan target utama warga yang sedang menjalani isolasi mandiri serta pedagang kaki lima atau PKL. Sembako yang diberikan berupa beras 5,6 kg dan akan disalurkan selama 14 hari secara bertahap. Pemkab Jember sudah menyiapkan 100 ton beras untuk bantuan yang bersumber dari cadangan beras pemerintah atau CBP, BTT COVID, dan juga dari Kemensos. Ya, kami hari ini dari Dinsos akan membantu membagikan sembako. Selain membagikan bansos, Bupati juga mensosialisasikan agar warga terus dan meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan karena seluruh masyarakat Jember turut serta bertanggung jawab menjaga keselamatan bersama memutus penyebaran COVID-19. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Membludaknya jumlah kasus COVID-19 di Jember membuat berbagai pihak setuju terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Menurut Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi, pro kontra sebuah kebijakan memang wajar. Namun saat ini adalah kondisi darurat sehingga pemerintah memang wajib mengambil kebijakan untuk menyelamatkan seluruh masyarakat. Pemerintah dinilai perlu memberi kompensasi kepada para pedagang, namun para pedagang juga dinilai harus memahami bagaimana perjuangan dan pengorbanan para tenaga kesehatan yang secara langsung menangani ratusan pasien COVID-19. Oleh sebab itu, Ayub meminta kepada masyarakat Jember untuk memaklumi kondisi darurat yang memang terjadi di seluruh daerah di dunia. Kalau ini tidak segera diselesaikan, otomatis tidak akan
kita harus paham lah, khususnya di Kabupaten Jember ya, kita ngomong Kabupaten Jember saja. Situasi hari ini Jember nggak baik-baik saja loh. Bayangkan 2 hari yang lalu 200 ditemukan positif COVID. Bagaimana kalau itu terus terjadi? Tenaga kesehatan kita apakah sudah siap? Terus rumah sakit dan sebagainya itu kan terbatas. Kalau itu terjadi, tidak ada pembatasan mobilitas pada masyarakat, ya otomatis akan kolap rumah sakit dan tenaga kesehatan gitu loh. Semua ini sama, menderita semua, gak ada yang gak menderita. Bayangkan pedagang kena, semuanya kena, gak ada orang kaya kena, orang miskin, apalagi orang miskin, semua kena, gak ada yang gak kena. Lain halnya kalau itu terjadi hanya di Indonesia, ini di seluruh dunia. Di seluruh dunia, coba. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Salah satunya di Kelurahan Jember Kidul, sesuai data kantor kelurahan setidaknya 10 RW yang terdampak COVID-19. Dengan jumlah terkonfirmasi sebanyak 48 orang dengan jumlah meninggal dunia sebanyak 4 orang. Penyemprotan yang dilakukan oleh PMI Kabupaten Jember merupakan permohonan dari warga lingkungan Jember Kidul. Setelah jumlah terkonfirmasi dan angka meninggal karena COVID-19 tersebut cukup tinggi. Satu persatu rumah warga tak luput dari semprotan disinfektan oleh relawan PMI. Sesuai data di kelurahan, pertanggal 14 Juli 2021, jumlah warga terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 48 orang, sedangkan angka meninggal dunia sebanyak 4 orang. Penyemprotan disinfektan ini disambut baik oleh warga sekitar yang mengaku ketar-ketir karena jumlah warga terkonfirmasi dan meninggal akibat COVID-19 sangat tinggi di lingkungan Jember Kidul. Kita sebagai warga mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Untuk penyemprotan sudah dilakukan dengan baik seluruh wilayah sini, Talangsari sini. Ya, kita mengucapkan terima kasih banyak untuk mencegah penularan COVID yang semakin menyebar. Kita jadi lebih tenang lah. Sementara itu, Ketua PMI Jember EA Zainal Marzuki membenarkan PMI kini kembali gencar melakukan penyemprotan disinfektan. Setelah angka positif COVID-19 di Jember beberapa hari terakhir mengalami peningkatan yang juga diikuti oleh peningkatan zona merah untuk Kabupaten Jember yang sebelumnya berada di zona orange sesuai update situasi Jawa Timur. Pertama adalah sesuai fungsi PMI, tentu memberikan pertolongan terhadap masyarakat ya. Dengan situasi kondisi di Jember, terutama peningkatan COVID yang cukup pesat dan hampir seluruh wilayah di Kabupaten Jember ada peningkatan. Bahkan di daerah-daerah tertentu sudah ada klaster-klaster di komplek perumahan. Bahkan mereka sudah juga tidak bisa dirawat di rumah sakit karena penuh sehingga isolasi mandiri. Maka PMI selain harus bergerak untuk membantu mereka dengan melakukan penyemprotan, juga banyaknya permintaan baik dari aparatur kecamatan, kelurahan, bahkan pada tingkat lingkungan RW sampai RT untuk minta penyemprotan. Maka dengan begitu kita memprogramkan penyemprotan pada seluruh permohonan yang diminta, dan tidak permohonan yang mana ditemukan klaster-klaster baru akan kita lakukan penyemprotan. Termasuk kemarin di wilayah kelurahan Jember Kidul dan kelurahan Kepatian yang kita semprot, tentu ini karena di sana banyak klaster-klaster. Penyemprotan yang dilakukan oleh PMI bebas biaya alias gratis. Bagi warga yang ingin wilayahnya dilakukan penyemprotan disinfektan dipersilakan mengajukan permohonan di markas PMI Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Di balik pro kontra masa pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, Pemkab Jember akhirnya memberikan bantuan berupa bahan kebutuhan pokok kepada para pedagang kaki lima atau PKL di sekitar kampus Universitas Jember. Salah satu pedagang, Eni, mengatakan bahwa bantuan dari pemerintah ini memang sangat dibutuhkan para pedagang. Karena saat PPKM darurat se-Jawa dan Bali, Eni hanya bisa berjualan tidak lebih dari pukul 20 waktu Indonesia Barat, bahkan tidak menyediakan makan di tempat.
Oleh sebab itu, ia mengaku pendapatannya sangat menurun dan kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Sudah Pak, 13 tahun. Nah, terus setelah ditutup ini, bukan ditutup, dikasih pembatasan ini Ya. ada berkurang nggak? Ya, ada kurangan Pak. Ya, gitu. ada kekurangannya lah. Penghasilannya ya. Iya, penghasilannya. Terus dengan bantuan ini gimana? Ya, alhamdulillah ini ada bantuan dari Bapak Bupati. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya. Berapa keluarga? Satu keluarga ini berapa orang? Saya 3 orang Pak. Oh, dapat 3 berarti ya? Oh, ini sendiri-sendiri Pak. Oh, sendiri. Sama satu kakak. Berapa jiwa? Berapa jiwa? 3. 4. Pedagang berharap pandemi segera berakhir agar bisa berjualan secara normal seperti sebelumnya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Berikut merupakan kesibukan ibu-ibu dasawisma lingkungan Tumpeng Sari, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates. Tampak mempersiapkan paketan sembako untuk disalurkan pada warga yang melakukan isolasi mandiri. Adapun isi paket sembako bagi warga yang terpapar COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri ini antara lain mie instan, beras, susu, dan sejumlah persediaan bahan pokok lainnya. Untuk mendapatkan dana pembelian bahan sembako ini, ibu-ibu dasawisma ini secara gotong royong menarik iuran dengan sukarela kepada warga sekitar. Selain memberikan sembako, sekelompok ibu dama ini juga memberikan dukungan moral kepada warga yang isolasi mandiri agar sabar, serta selalu taat protokol kesehatan selama menjalani isolasi mandiri di rumah. Ketua Dasawisma Siti Mukaroma menuturkan bahwa kegiatan sosial ini untuk menggugah kepedulian warga untuk saling membantu kepada warga yang membutuhkan, apalagi bagi warga yang menjalankan isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Berupa sembako untuk warga yang isolasi mandiri. Terus sebagai warga RT 3 supaya bisa bergotong royong untuk membantu warga yang kena isolasi mandiri. Apa saja isinya dari? Berupa sembako, beras, telur, minyak, gula, mie instan, susu, sayur dan lauk. Dana dari warga kita diminta sumbangan secara sukarela. Mungkin selain logistik apa mungkin yang Kita juga memberi dukungan moral supaya cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Diharapkan dengan bantuan bahan pokok ini dapat membantu warga yang menjalankan isolasi mandiri untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, diharapkan agar warga sekitar jangan mengucilkan warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sebagai bentuk kesadaran bersama dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang mengalami peningkatan jumlah kasus, sejumlah warga Dusun RT 1 RW 5 Dusun Beteng, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro melakukan penyemprotan disinfektan dengan menyusuri jalan desa dan gang pemukiman penduduk. Cairan disinfektan dan biaya operasional lainnya diperoleh dari iuran swadaya. Penyemprotan ini dinilai sangat penting karena di lingkungan tersebut memang terdapat sejumlah warga yang terpapar COVID-19, namun sudah melapor ke petugas dan sudah ditangani di rumah sakit di Jember. Ini sementara dari lingkungan ini Pak, swadaya, dari lingkungan urunan ini Pak. Karena ya supaya tidak menyebar banyak, jadi warga sendiri daripada tidak menyebar urunan dhisik perkara lanjutannya nanti dianu enggak Mas. Obat apa yang semprotan ini Pak? Ini sementara Wipol sama Baiklin Pak. Itu aja ya Pak? Iya. Terus tanggapan warga sendiri bagaimana Pak? Ini warga malah disuruh cepat-cepat melaksanakan penyemprotan karena biar lingkungan tidak resah. Warga dihimbau untuk selalu menerapkan prokes dan segera memeriksakan diri jika ada gejala seperti COVID-19 agar penularan tidak semakin meluas kepada keluarga dan juga kerabat. Untuk tim kami dari Dispora ke Kecamatan Semboro ini sehingga ingin mengetahui sejauh mana yang ada
perkembangan yang ada di Kecamatan Sunggoro dengan adanya PPKM ini. Sementara untuk kami dengan adanya yang belum melapor, maka seharusnya warga yang kena itu melaporkan diri kepada kecamatan di Sunggoro, sehingga kami nanti bisa memberikan data itu ke Kabupaten Jember melalui Dispora. Dari Semboro, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Pemkab juga melibatkan Babinsa dan Babin Kamtibmas dalam mendistribusikan bantuan sosial sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena adanya pandemi virus corona sangat berdampak terhadap sektor kesehatan dan sektor ekonomi masyarakat. Sebagian besar masyarakat kelimpungan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pembatasan mobilitas yang diberlakukan oleh pemerintah. Seperti pekerja sektor mikro, yaitu para pedagang kaki lima yang kini merasakan kesulitan mencari nafkah karena imbas pandemi COVID-19. Apalagi ditambah dengan pemberlakuan pembatasan mobilitas sehingga pendapatan mereka menurun drastis. Tak hanya dari Pemkab Jember saja, bantuan sosial juga berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Saat ini kita Pemkab, TNI, Polri terus berpacu dengan mensosialisasikan dan membantu meringankan beban masyarakat kita yang terdampak langsung seperti PKL ini terdampak langsung terhadap ada penyekatan dan lain sebagainya. Tentunya jualan tidak bisa seperti biasa normal lagi. Kita berikan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak. Dan ini tiap hari harus kita lakukan seperti ini, Pak. Ini terus kami lakukan terus semakin banyak dan besok insya Allah kita juga ada bantuan, ada sekitar 100.000 paket besok. 100.000 paket dari Kemensos, nanti akan kita segera berdistribusi. 127.000 dari Kemensos dan kita bagikan nanti di semua kecamatan. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Bupati Jember Hendi Siswanto mengajak warga Jember untuk terus bergotong royong membantu warga yang kesusahan akibat pandemi COVID-19. Dirinya bahkan sudah merelakan seluruh gajinya selama 4 bulan terakhir sejak dilantik menjadi bupati, demi pengadaan bantuan sosial berupa sembako untuk warga miskin dan terdampak COVID-19 di sekitar pendopo dan juga kediamannya. Bupati berharap langkah dan ikhtiar ini bisa diikuti oleh seluruh warga Jember yang mampu untuk membantu sesama serta terus berdoa agar pandemi COVID-19 cepat berakhir. Sampaikan bahwa saya selama jadi bupati saya nggak mau nerima gaji. Ya, saya akan kembalikan untuk fakir miskin. Apalagi ada COVID sekarang, ya saya kembalikan. Langsung berupa uang tunai atau seperti apa? Ya, potong aja sudah selesai. Untuk gaji saja ya, dan yang lain-lain ya. Sampai karena saya punya keluarga. Sampai saya selesai jadi bupati. Kalau saya dua kali bupati ya 2 kali kepotong semuanya. Okay. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.